Nggak ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Coba kalau gitu. Belum, Mbak. Coba saya yang tanya ya. Yang pertama, menurut saudara ini contoh 13.4 ini membahas apa ya? Tentang apa itu? Tentang apa ini? Kalau saya tanya gitu aja gimana? Tentang apa? Ya. Contoh 13.4 ini membicarakan apa? Minggu lalu sudah saya lihat dari ore-orean yang saya buat. Mestinya sudah ini, ya. Ya, tentang apa ya? Coba. Niklaus Hari. Hadir? Hadir Pak Hadir. Ya. Tentang apa ini? Contoh 13.4 ini. Belum buka ininya ya Pak. Belum Hah? buka, lagi nyari. Lagi nyari filenya, bentar. Cynthia. Tentang apa? Menurut kamu? Kemarin udah saya bicarakan kalau nggak salah. Ya. Hadir, Cynthia? Hadir, Pak. Ya, tentang apa ini? 13.4 ini membicarakan apa? Bentar, Pak, masih cari. Yosef Rivaldo. Hadir? Hadir, Pak. Ya. Tentang apa ya? Membicarakan apa? Belum buka filenya juga, Pak. Bentar, Pak. Aduh. Mana nih? Kayaknya minggu lalu sudah dibicarakan kok. Masa nggak tahu? Siapa yang tahu deh? Siapa yang tahu? Tentang roda gigi itu bukan, Pak? Ya. Gimana? Coba diulang. Coba diulangi. Tiga belas empat ini tentang apa? Membicarakan apa gitu loh. Masa gitu aja nggak tahu? Kalau membicarakan apa aja nggak tahu, ya parah no berarti. Tadi saya nggak mendengar jawabannya. Coba diulang supaya agak jelas. Saya kurang jelas mendengar jawaban kamu itu. Ya. Ada yang tahu? Tentang apa nih? 13.4. Lingkaran dasar bukan, Pak? Oh, bukan. Bukan.
Masa tentang lingkaran dasar aja itu kan terlalu sempit ya. 13.4 sudah kita bicarakan ya. Coba saya lihat catatan saya ya. Masa belum dibicarakan sih? Udah. Pertemuan 7 itu kan UTS. Pertemuan 8 isinya membahas UTS, kemudian memberi tugas, dan memberi tugas yang memperkecil jarak pusat itu. Terus saya pertemuan itu 8 ya, pertemuan 9 itu tentang contoh 13.4. Jadi sudah minggu lalu ini. Membahas tugasnya itu, kemudian penjelasan contoh 13.4. Ini pertemuan berikutnya itu hari ini, berarti harusnya ya tanya jawab atau kuis. Nah, harusnya malah kuis ya hari ini. Jadi saya mau tanya dulu nih, kalau ditanya tentang apa aja nggak ngerti kan agak repot ya. Ya, tentang apa ya? Nggak ada yang tahu, satupun. Roda gigi bukan, Pak? Ya, roda gigi pastinya lah. Kita kan elemen ini kan tentang roda gigi ya, oke lah. Merancang roda gigi gitu kan ya. Tapi sekarang kalau saya tanya lanjut nih ya. Pada contoh sebelumnya 13.3 dan 13.1 dulu ya, kalau ingat contohnya, karena 13.2 kan dilompati, itu juga tentang roda gigi. Ya, karena isinya elemen mesin 3 memang tentang roda gigi, tapi di 13.4 ini apa yang berbeda dari yang contoh 13.3 atau 13.1? Ya pasti tentang roda gigi. Apa? Berdasarkan apa? Kekuatan. Perbandingan putaran. Iya, perbandingan putaran itu sudah kita bicarakan dari contoh 13.1, 13.3 itu kan sudah. Tapi yang berbeda itu berdasarkan kekuatan roda gigi terhadap beban lengkung gitu ya. Coba sebentar, ini ketutupan lagi. Ya, jadi kan waktu awal dulu kan mulainya dari bab 13.4 ini kan roda gigi kan mempunyai mengalami beberapa beban ya. Ini saya ambil dari catatan ini aja deh. Ya, dulu kan waktu membicarakan kan dengan ini kan. Jadi beban pada atau nanti kegagalan yang dialami roda gigi itu karena beberapa hal. Rusaknya roda gigi itu karena beberapa hal gitu kan. Kemungkinannya. Yang pertama itu adalah kegagalan statis karena tegangan lentur. Ini yang dibicarakan di contoh 13.4 ya. Nanti 13.5 itu tentang kegagalan lelah ya. Kegagalan lelah. Ya. Kemudian nanti yang berikutnya adalah kegagalan lelah permukaan. Jadi yang kita bicarakan ini sebetulnya terhadap beban lentur ya, atau lengkung, lentur atau lengkung ya, statik ya. Jadi di sini kerusakan yang terjadi itu kemungkinannya roda giginya patah ya. Giginya patah. Ini patah nih maksudnya di bagian
patah di giginya ya, gigi dari roda gigi. Nah, maka di sini kan yang berpengaruh kan ya, jadi roda gigi harus kuat terhadap lengkung ya. Terhadap lentur atau lengkung ya. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah tergantung dari bahan. Bahan itu menentukan ya. Menentukan kekuatan roda gigi ya. Yang kedua adalah ukuran. Ya, tergantung ukuran. Nah, pada contoh 13.4 ini berarti kita bisa ini ya, bisa menentukan bahan dulu, kemudian menghitung ukuran, atau menentukan ukuran, kemudian menentukan bahan. Ini kan sudah dibicarakan dari coret-coretan saya. Sudah sebetulnya ya. Nah, di sini dalam perancangan ini yang dihitung itu adalah, atau yang dirancang adalah pinion ya. Yang dirancang itu pinion. Bukan gear ya. Kenapa ya? Ya karena pinion itu kan lebih lemah, karena lebih kecil. Ya. Karena pinion lebih lemah. Lebih lemah. Dibanding atau daripada gear ya. Nah, di contoh 13 nih, pertanyaan kedua nih, 13.4 itu kita menentukan bahan atau menentukan ukuran? Atau gini, mencari bahan atau menghitung ukuran? Kan ada dua tadi. Yang pertama bisa menentukan bahan, ukurannya dihitung, atau menentukan ukuran, bahannya dipilih. Yang mana nih? Contoh 13.4. Ya? Nggak tahu juga gimana nih. Di sini kita menentukan bahan dan menghitung ukuran. Dan menghitung ukuran. Menghitung ukuran itu ya berarti menghitung berapa diameternya gitu ya. Diameternya berapa, lebar mukanya, ya kan? Itu kan yang menentukan kekuatan roda gigi kan. Semakin besar diameternya, ya roda giginya semakin kuat ya. Semakin lebar muka giginya ya, semakin kuat ya. Jadi kalau lebar muka bukan tebal gigi ya, beda ya. Jadi kalau roda gigi itu seperti ini ya, saya ambilkan satu profil. Ya, kalau ini sih tebal gigi, ini tebal gigi. Ya. Tapi yang dimaksud lebar muka itu kan ke arah aksial, ke arah sana. Ya, jadi ini lebar muka ya. Nah, jadi semakin besar diameternya ya roda gigi semakin kuat ya dengan bahan yang sama. Atau semakin lebar muka giginya,
itu semakin kuat juga, ya. Nah, di sini lebar muka itu kan F ya lambangnya. Tapi lebar muka ini ada ketentuannya dia. Lebar muka itu harus ada di antara 3 kali jarak lengkung puncak paling sampai 5. Ya, jadi tidak boleh lebih kecil dari 3 kali jarak lengkung puncak, tapi juga tidak boleh lebih dari 5 kali jarak lengkung puncak. Nah, kenapa? Itu nanti bisa dibaca itu di ini. Kalau ini terlalu kecil, ya, ini menimbulkan tekanan yang besar. Nah, kalau lebih besar dari 5 kali jarak lengkung puncak, itu nanti tekanannya tidak merata. Ya. Ini syaratnya, ya, syarat yang harus dipenuhi. Itu kan seperti itu ya. Nah, ini kalau dari yang lalu kan sudah itu ya. Ya. Nah, langkah-langkahnya sudah jelas di sini ya. Langkah-langkahnya itu pertama menghitung diameter puncaknya dulu gitu kan. D sama dengan N per P. Ya. N-nya pada 13,4 ini berapa N-nya? Coba saya tanya. Berapa nilai N-nya itu? Nih ya. Kan langkah pertama kita kalau bahannya kan sudah ditentukan nih. Jadi pada contoh 13,4 itu bahannya ditentukan, ukurannya dihitung, gitu kan ya. Sebetulnya perancangan roda gigi itu bisa juga ukurannya ditentukan, bahannya yang dipilih. Nah, di sini bahannya ditentukan, UNS G10400 ini ya. Nah, ukurannya yang dihitung. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama ini cuma ada 6 langkah ini. Kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Coba saya tanya, N-nya berapa di contoh 13,4 ini? Diambil berapa? 72 Ya. Diambil berapa? bukan, Pak? Oh, 72 itu apa? 72 itu apa? Bukan. Itu kan jumlah gigi gearnya. Kan tadi saya katakan kan kalau merancang itu yang didesain pinionnya, bukan gearnya. Karena pinionnya lebih lemah. Berapa N-nya di sini? Hmm? Berarti nggak dibaca nih. Ini ada kok. Mana ya? Di sini ada nih. N-nya ya, Pak? Hah? N-nya ya? Iya. N-nya 72, Pak. Lebih kecil dari 40 kan, Pak? Oh. Lebih itu lebih aturan. minimalnya 18 bukan, Pak? Iya, itu minimal jumlah gigi. Ini kan I reduksinya 4:1, jadi 4 dikali 18, 72, Pak. Loh, memang N yang di sini itu N apa sih yang ini? Ini N ini apa ini? N ini apa? Yang saya tanya N ini apa? N itu apanya? Ya. N itu apanya? Jumlah gigi. Jumlah gigi.
Jumlah giginya siapa? Jumlah giginya siapa? Minion, Pak. Ya, pinion kan. Tadi saya udah bilang kan kalau desain itu yang di desain kan pinionnya, bukan gearnya. Karena pinion yang lebih lemah, gitu kan? Jadi N di sini mestinya adalah N dari pinionnya. Ya, berapa? Berapa? Lo kok nggak tahu sih? Ya, N pinionnya berapa? Jumlah gigi pinionnya berapa? 4 bukan, Pak? Jumlah gigi kok 4? Itu kan speed ratio. Ya, jumlah gigi pinionnya berapa? 18. Lah ya 18 kan? Oh, kan di sini ada. Di sini ada loh, ya. 18 itu jumlah gigi pinion. Kalau 72 itu kan jumlah gigi gearnya. Kenapa kok yang dihitung pinionnya bukan gearnya? Tadi kan saya sudah katakan pinionnya lebih lemah. Ya. Nah, 18 itu kok bisa kok apa harus 18? Boleh nggak yang lain? Boleh nggak yang Boleh, lain? Pak. Boleh. Syaratnya apa? Ya, di atas batasnya, Pak. Di atas batas apa? Harus di atas, Bilangan bulat, Pak. ya itu bilangan bulat, satu syaratnya. Yang kedua, Di batas angka minimal. ya batas minimal jumlah gigi atau batas undercut, ya. Berarti kalau selain 18 boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Berapa misalnya? 24. 20, Pak. 20 boleh, 24 boleh, 19 boleh, terserah aja ya. Terserah aja. Artinya kalau kita memilih jumlah gigi yang lebih besar, nanti diameternya kan akan semakin membesar. Artinya roda giginya akan semakin kuat ya di satu sisi, tapi di sisi lainnya ya tentu saja semakin besar juga biaya pembuatannya gitu kan. Ya, kemudian P. P besar. Ini di contoh 13.4 diambil berapa? Diambil berapa? Tiga, Pak. Ya, kalau dilihat di situ P besarnya ini dicoba 3 nilai ya. 3, 4, dan 5. Ya, 3, 4, dan 5. Gitu kan? Nah, ini kan. Ini sudah nih minggu lalu ya. 3, 4, dan 5. Ya. P ini juga boleh sembarang asal standar. Gitu kan? Nah, langkah kedua kan menghitung kecepatan linier. Ini sudah tuh ini minggu lalu. Sudah nih. Ya, cuma nggak di ini aja. Menghitung kecepatan linier ya. Kecepatan linier itu maksudnya kecepatan linier roda giginya ya. Kecepatan linier itu kalau pinionnya berputar dengan satu kecepatan putar n rpm misalnya ya. Misalnya seperti ini dia berputar.
ya, dengan N RPM ya, maka kecepatan linearnya atau kecepatan tangensialnya ya, itu bisa dihitung dengan persamaan V sama dengan Pi kali D kali N ya. Kalau di situ ada per 12 karena nanti satuannya dalam feet per menit gitu ya. Ini D ini adalah diameternya. Diameter dari pinionnya, gitu kan? Nah, karena ada 3 harga D, maka mestinya nanti dicoba-coba 3 harga diameter ya. Di sini ada 3 harga P gitu kan ya. Jadi untuk kenapa ada 3 harga diameter ya tadi karena ada 3 harga puncak diametral. Nah, P-nya ini juga ada 3 harga. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung gaya tangensial ya, gaya tangensial. Itu rumusnya kan 33.000 H per P. Hanya ini daya 100 HP. Ya, di sini karena ada 3 nilai V ya, berarti nanti ada 3 nilai gaya tangensial. Ya, ini 1876 pound dalam pound ya. 2501 pound dan 3126 pound. Nah, langkah berikutnya ini kan tinggal ikuti ini aja ya. Ya, tinggal ikuti aja. Menghitung faktor kecepatan KV. Ya. 1200 persamanya per 1200 plus P ini persamaan KV ini tergantung dari bahan dan cara pembuatan. Ada beberapa persamaan harus dipilih yang cocok ya. Nah di sini karena ada 3 nilai kecepatan linear maka nilai faktor kecepatan KV juga ada 3 nanti dihitung sendiri nih. Dengan 1200 rumusnya per 1200 plus P. Setelah itu baru yang langkah kelima adalah menghitung lebar muka. Nah, ini nanti yang akan menentukan kekuatan kan. Persamanya WT kali P per KV kali F kali tegangan izin. Tegangan izin ini kan persamaannya kekuatan bahan dibagi faktor keamanan. Nah, faktor keamanannya diambil 4 karena minimalnya kan 3 ya untuk kekuatan lentur. Nah, kekuatan bahan ini diambil dari tabel lampiran. Kan saya sudah sampaikan juga lampirannya. Ya, nah ini karena bahannya dipilih UNSG 10400 ya. Yang ini kan 10400 dengan perlakuan panas 1000 Fahrenheit ini besarnya 86 kekuatan menganahnya, tapi pada buku di sini mungkin salah ketik ditulisnya 84 ya. Sehingga tegangan izinnya kekuatan bahan dibagi faktor keamanan 84 dibagi 4 ya. Sehingga tegangan izinnya 21 kilopound square inch. Ya, kita tinggal masukkan aja ke sini untuk mendapatkan nilai lebar muka gigi ya. Nah, dari hasil perhitungan dari 3 nilai puncak diametral ini, harga dari lebar muka giginya untuk puncak diametral 3 itu ketemunya 2,25 inch. Untuk 4, 3,41 inci. Dan untuk 5, 4,77 inci. Ya. Nah, ini apakah ini memenuhi syarat? Nah, ini harus dicek ya. Nah, kita cek tadi kan lebar muka itu harus ada di antara 3 kali jarak lengkung puncak sampai maksimum, ya ini minimal ya, maksimumnya 5 kali jarak lengkung puncak. Ya, sehingga di sini kita hitung minimalnya berapa sih kalau puncak diameternya 3, yaitu kan 3P, P kecil ya jarak lengkung puncak, atau P kecil itu kan Pi per P besar. Jadi 3 kali Pi per puncak diametral. Kalau puncak diametralnya 3, berarti minimumnya 3,14. Kalau 4, 2,36. Kalau 5, 1,88. Nah, kemudian kita cek maksimumnya.
maksimumnya tidak boleh lebih dari 5 kali jarak lengkung puncak atau 5 kali P kecil. Ya, atau 5 kali pi per P besar. Jadi kalau jarak lengkung puncak diameternya 3, maka lebar muka maksimumnya 5 kali pi per 3, itu 5,24 inci. Kalau 4 berarti 5 kali pi per 4, itu 3,93. Kalau 5 berarti 5 kali pi per 5, itu 3,14. Nah, kita cek di sini mana yang memenuhi syarat. Kalau yang puncak diameteralnya 3, hasil perhitungannya dapat 2,25, sedangkan minimumnya aja 3,14. Jadi ini lebih kecil dari minimumnya, nggak memenuhi syarat. Ya. Nggak memenuhi syarat, terlalu kecil. Nah, kalau yang ini, puncak diameter 4, ini ketemunya 3,41, minimumnya 2,36. Nah, berarti sudah secara minimum dia memenuhi syarat. Maksimumnya 3,93, nah, juga memenuhi syarat ya. Jadi ada 3,4 ada di antara 2,36 dan 3,93, sehingga di sini memenuhi syarat. Nah, kalau yang ini yang puncak diameteralnya 5, ketemunya tadi hasil perhitungan 4,77. Kan? Minimumnya 1,88. Nah, ini memenuhi syarat karena dia sudah lebih besar daripada minimum. Sekarang terhadap maksimumnya 3,14. Wah, ini lewat dari maksimumnya ya, lebih dari maksimum. Jadi juga tidak memenuhi syarat. Jadi dalam contoh 13,4 ini yang memenuhi syarat hanya yang puncak diametralnya 4 ya. Begitu ceritanya itu 13,4. Apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Ya, sekarang coba kalau saya tanya, ini kalau misalnya yang puncak diametralnya 3, ketemunya kan terlalu kecil. Terlalu kecil itu artinya roda giginya terlalu kuat ya. Ya. Terlalu kuat gitu ya. Sebetulnya terlalu kuat gitu. Jadi supaya ini bisa juga harga F-nya nanti dibuat supaya masuk ke dalam syarat, itu bisa, tapi harus ada yang dirubah gitu ya. Misalnya kalau puncak diametralnya 3 dengan bahan tadi UNSG 10400, itu kekuatan mengalahnya 84, itu dapatnya kan kecil nih, jadi dia terlalu kecil. Maka bisa aja misalnya kita ganti bahannya dengan yang lebih lemah gitu ya. Kalau yang lebih lemah, mestinya nanti akan didapatkan hasil perhitungannya akan membesar. Nah, nanti bisa satu nilai dia masuk di dalam syarat. Gitu ya. Bisa juga diperlemahnya bukan diganti bahan yang lebih lemah, tetapi jumlah giginya diperkecil. Tapi masalahnya jumlah giginya sudah minimal, sudah 18. Jadi kalau diperkecil nanti nggak bisa karena terjadi undercut. Ya, jadi di sini bisa saja untuk puncak diametral 3 itu supaya masuk syarat ya bahannya aja diganti yang lebih lemah itu. Nah, kalau yang puncak diametralnya 5 ini dapatnya besar, artinya apa? Artinya ya sebetulnya supaya dia masuk syarat sini kan harus dikecilkan. Ya, kalau ini caranya kalau puncak diametralnya 5 supaya masuk syarat itu ya bahannya yang diperkuat ya. Bahannya diperkuat sehingga ketemunya dia akan F-nya akan mengecil ya. Jadi dipilih bahan yang kekuatan mengalahnya lebih
besar dari 84 KPSI. Itu bisa juga. Atau cara lain misalnya untuk memperkuat tadi selain memperkecil memperbesar kekuatan bahan, memilih bahan yang lebih kuat adalah memperbesar jumlah gigi. Itu juga bisa, ya. Memperbesar jumlah gigi. Jadi kan 18 ya dibesarin, ya. Berapa 20 atau 24 seperti itu. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Ya, sekarang dicoba aja ya. Coba saudara lakukan perhitungan ulang lah ini ya, supaya yang ini aja yang puncak diametralnya 5 ya, supaya nilai F-nya itu memenuhi syarat. Gitu ya. Gitu ya. Halo? Apa bisa didengar? Halo? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa nggak yang 5, yang puncak diametralnya 5 ini? Saudara lakukan misalnya tadi apa ya? Mengubah bahannya atau mengubah jumlah giginya atau keduanya supaya dia masuk dalam syarat. Ya, masuk dalam syarat ini. Gitu ya. Gimana? Jelas nggak yang saya minta? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya. Ya, coba dulu ya. Karena kalau kelihatannya saudara tidak membaca, apalagi latihan. Kayaknya nggak latihan. Ini sebagai latihan aja. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ganti ya. Gantilah bahan ya. Atau apa ya? Jumlah gigi ya. Pada contoh 13.4 agar dengan nilai P ya sebesar 5 seperin gitu ya, dapat menghasilkan nilai lebar muka atau F ya yang memenuhi syarat ya, yakni 3P gini ya,
F 5P. Jadi nilai apa? F-nya itu ada di antara 3P kecil sampai 5P. Ya. Gitu ya. Diunggah di sini maksimum jam kok jam 16 ya. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk minggu depan kita masih akan membicarakan contoh 13.4 ya. Mungkin membahas ini atau ada pertanyaan, tapi kalau tidak ada, saya akan adakan kuis. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Paham nggak yang dimaksud dengan soalnya ini? Dengan apa latihannya ini? Ya, paham nggak? Kok nggak ada respon sama sekali? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan.